Hai teman-teman, viral video seorang pria ini dianiaya oleh oknum Pas Pampres beberapa waktu lalu. Korban dalam video tersebut terlihat hanya dapat meringis kesakitan saat dianiaya. Isu yang beredar yang kami dapatkan, korban diculik dan keluarga korban diminta tebusan uang. Kami berkesempatan berbincang langsung dengan sepupu korban untuk mengetahui sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu. Saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak Said. Pak Said, selamat siang. Sebelumnya kami turut berduka cita dan prihatin dengan kondisi saat ini. Imam Masyikur kita tahu sudah berpulang akibat dari kejadian pada saat itu. Pak, bisa dijelaskan kepada kami apa yang sebenarnya terjadi, Pak? Yang terjadi sebenarnya jadi gini, Bu. Yang korbannya kan berjualan di toko kosmetik. Terus tiba-tiba datang perampokan, datang penculikan seperti itu. Datang langsung masuk ke toko gitu. Ditolak sama korban. Oke. Oke, Pak. Tapi sebelumnya apakah Ananda Imam pernah berhubungan dengan anggota Pas Pampres tersebut atau tiba-tiba masuk ketika berjualan kosmetik? Yang berhubungan nggak ada sama sekali, nggak kenal pun. Oke, berarti tidak kenal dan tidak pernah berbicara ataupun menjalin hubungan sebelumnya dengan anggota Pas Pampres tersebut ya, Pak? Tidak. Ya? Iya. Oke, kalau dari keluarga sendiri apakah pernah diceritakan, apakah ada orang-orang sebelumnya yang katakanlah berhubungan dengan Mas Imam ini, dengan Pas Pampres maksud kami, apakah ada kasus sebelumnya? Perkelahian atau seperti itu, Pak? Tidak. Yang ada cuma pas itu orang itu masuk ke toko kan ditolak, langsung ditolak oleh Imam Masyikur karena itu nggak kenal. Nah, ditolak. Ngapain masuk ke toko? Kayak gitu, Bu. Oke, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, kepada kami, diceritakan bagaimana awal ceritanya ini kok bisa diculik di dalam mobil? Kalau saya lihat videonya itu ada di dalam mobil. Nah, ini kan udah kasus penculikan. Memang kerjaan orang itu seperti itu. Udah lama banget itu berkelompok seperti itu. Mereka bekerja seperti itu. Culik orang terus minta tebusan kayak gitu terus mereka itu. Oke. Berarti ini acak gitu ya, Pak ya? Tidak ada yang tahu, tidak kenal sama sekali, langsung saja mengambil orang begitu, langsung saja memasukkan orang ke dalam mobil. Ya. Ngaku-ngaku dia sebagai anggota kepolisian gitu. Kan yang berhak di situ kan anggota kepolisian. Oke, Pak, sebelumnya ini sudah pernah terjadi nggak di tempat Bapak? Pernah dulu, kalau Imam Masyikur pernah dulu setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Seperti apa itu, Pak? Seperti ini juga kejadiannya, minta tebusan juga. Minta tebusan dengan orang yang sama dengan Ananda Imam ataukah orang yang lain, Pak? Minta tebusan kepada bosnya. Bosnya Ananda Imam, bosnya korban? Iya, dari HP Imam. Dari HP Imam kan ini perampokan. Oke. Terus ditelepon sama Imam, kan Imam udah dipukul seperti yang kejadian ini. Iya. Dipukul, terus diminta tebusan. Kalau enggak dimatiin, itu ngomongnya. Seperti itu terus ngomongnya. Kami kan terpaksa mondar mandi cari uang. Habis itu kami kirimlah. Habis itu baru Imam dilepas. Terus pas kejadian setahun lagi ini, pas ini setahun, kejadian lagi. Tapi nggak ada nyawa lagi ini. Ini yang kami sakit banget. Oke, baik, Pak. Keluarga korban diminta uang berapa banyak, Pak? Sejumlah berapa? Yang kemarin 50 juta dimintanya. Oke. Yang sebelumnya, tahun lalu? Sebelumnya 15 juta. Pertama diminta 17 juta. Kami tawar-menawar lah. Akhirnya kami kirim 15 juta. Oke, 15 juta, kemudian naik di tahun ini jadi 50 juta, seperti itu ya, Pak ya? Iya. Oke, berarti yang kemarin ini 50 juta ya, Pak ya? Iya. Oke, Pak, bagaimana bisa mereka menelpon Ibu? Siapa yang lebih dahulu menelpon? Apakah korban Ananda Imam ini yang lebih dahulu menelpon Ibu, lalu bagaimana respons keluarga, Pak? Yang pertama gini, kan itu udah ditekan sama pelaku, kamu telepon siapa aja yang ada uang gitu. Itu pasti ditekan sama pelakunya itu kan. Pasti Imam ini kan lagi kesakitan, dia lagi merengek. Akhirnya dia telepon ke kampung, ke adiknya pertama. Dia minta, "Dek, tolong kirimkan uang." Bilang sama mama, kirimkan uang 50 juta. Saya udah dibunuh di sini, nggak tahan lagi sakitnya.
udah dipukul. Oke, Pak. Uang 50 juta yang diminta oleh oknum, berapa lama harus ditransfer seperti itu? Harus diberikan kepada mereka? Ya, dalam jam itu juga mereka mau. Karena orang rumah ini kan, orang kampung di sini kan cari-cari uang. Pas saya cari uang nggak ada, tiba-tiba orang mamanya telepon lagi, bukan dia lagi yang angkatnya, udah si pelaku yang angkatnya. Kata si pelaku gini sama mamanya, kamu kirimkan uang aja, kalau enggak anak kamu kubuang ke gali. Oke. Ke sungai lah. Oke, setelah itu tidak ada komunikasi lagi dengan korban? Tidak ada komunikasi lagi sama sekali sampai titik penemuan mayat. Kapan itu, Pak? Berapa lama ini, Pak? Dari kejadian tanggal 12 itu putus hubungan, tinggal 13 sudah putus hubungan, malam sudah putus hubungan, nggak ada kabar apa-apa lagi. Akhirnya ketemuan mayat jam berapa? Tanggal berapa? Tanggal 23 ketemuan mayatnya. Disitulah di rumah sakit Karawang. Oke, berarti ada sekitar 10 hari setelah kejadian ya Pak, 13 Agustus ditelepon, kemudian ditemukan pada tanggal 23 Agustus. Setelah mereka menelpon dan keluarga yang pada saat itu sedang berusaha untuk mencari dana untuk segera ditransfer, apa yang keluarga lakukan pada saat itu Pak? Apakah keluarga juga melaporkan ke pihak kepolisian ataukah ada upaya-upaya lain? Iya, kami langsung bergerak pas kejadian tanggal 13, esoknya tanggal 14 kami langsung lapor ke Polda Metro Jaya. Bagaimana responsnya Pak? Responnya alhamdulillah bagus. Mereka bekerja dengan semaksimal mungkin dan kami langsung bergerak ke tempat kejadian dan cek TKP, semuanya diolah, semuanya pokoknya bereslah Polda. Oke, sangat bagus. Oke, Pak. Kalau kami dapatkan informasi ini ada 3 anggota yang sudah diamankan seperti itu terkait dengan kasus ini. Apakah Bapak sudah tahu ataukah bagaimana? Apakah sudah sudah bertemu dengan mereka? Kami sudah tahu bahwasannya pelaku sudah ditangkap 3 orang, tapi kami belum bertemu karena nggak bisa diketemui lagi itu karena kan itu anggota oknum. Oke. Apa harapan Bapak dan keluarga terkait masalah ini, Pak? Kami dari keluarga ingin sekali keadilan. Apa yang sudah dilakukan oleh pelaku kepada korban, begitulah yang harus diterima sama yang pelaku ini. Oke, baik Pak Said, kalau saya boleh gali lagi sedikit Pak. Saat ini pihak keluarga sudah melakukan apa Pak? Maksudnya apakah sudah ada maksud saya seperti komunitas atau perkumpulan yang membantu untuk menemukan titik terang terkait kasus ini? Alhamdulillah sudah 50%, tapi belum bisa kita pastikan. Yang penting kan sudah ada dari kelompok, dari anggota-anggota ini, dari DPR sudah ada yang turun tangan semuanya. Tapi kan kita harus kawal sampai tuntas masalah ini. Dan begitulah dari kami yang ingin kami sampaikan. Jadi gini Bu, dari TV ini, dari TV apa Bu? Dari Liputan 6 SCTV Pak. Begitu juga dari SCTV. Kami mengucapkan terima kasih dengan sama-sama Pak Said. Oke. Semoga ini tuntas dengan keadilan negara Indonesia ini, ya enggak Bu? Iya betul sekali Pak. Oke, berarti saat ini Bapak dan keluarga meminta mencari keadilan untuk Ananda Imam ya Pak ya? Iya. Oke, Pak, satu pertanyaan lagi dari saya Pak untuk meluruskan, saya juga membaca di media sosial dan juga kabar bahwa korban dikatakan mencuri sehingga diberikan saya bisa katakan perlakuan seperti itu, penganiayaan karena dituduh mencuri. Apakah itu benar Pak? Enggak, itu enggak ada sama sekali. Ini anak ini lagi cari nafkah dan cari rezeki dia, itu di rantau, enggak ada itu. Kami kenal banget sama dia, sama beliau. Sudah berapa lama Pak di Jakarta? Dari Aceh ke Jakarta? Setahun setengah kurang lebih gitu. Oke. Sehari-harinya seperti apa Pak? Bekerja di mana? Hari-harinya dia cuma nongkrong di warung kopi, habis tutup toko dia nongkrong di warung kopi, habis itu dia tidur. Terus besok pagi dia buka lagi warungnya, udah kayak gitu aja kegiatannya, nggak kemana-mana dia. Oke. Baik Pak Said, saya juga turut prihatin dan berduka cita sekali lagi. Kita harapkan kasus ini bisa menemukan solusi dan titik terang.
juga memberikan keadilan untuk Pak Said dan keluarga. Pak Said, terima kasih waktunya sudah berbincang bersama kami di Liputan 6 SCTV. Sehat selalu, Pak Said. Ya. Terima kasih, Pak.